Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kita mulai belajar lagi dengan materi ekonomi, masih pada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, dengan kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional dan menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Pada pertemuan yang lalu, kita sampai pada suatu konsep, yaitu PDB sama dengan GDP dan PNB sama dengan GNP. Jadi produk domestik bruto sama dengan gross domestic products, dan produk nasional bruto sama dengan gross nasional product. Saya ulang lagi bahwa apabila kita mencari pendapatan domestik, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah PDB. PDB-nya berapa dikurangi dengan penyusutan. Hasilnya adalah produk domestik neto. Setelah produk domestik neto diketahui, maka akan dikurangi dengan pajak tidak langsung. Maka pendapatan domestik itu akan dapat diketahui dengan mengurangi produk domestik neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Sedangkan untuk PNB yang digunakan untuk mencari pendapatan nasional adalah PNB dikurangi dengan penyusutan, hasilnya adalah produk nasional neto. Kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung sehingga akan diperoleh nilai pendapatan nasional. Ini untuk yang pelajaran minggu yang lalu. Dari rumus-rumus ini atau konsep-konsep yang ada ini, kita lanjutkan ke gross domestic product dikurangi nominal ya, dan GDP ya, dikurangi dengan produk nasional bruto. Berdasarkan tingkat harga yang digunakan untuk menghitung nilainya, bahwa Y ini menurut harga yang berlaku, yaitu Y dikurangi dengan nilai nominal. Yang kedua, Y menurut harga konstan tahun tertentu dengan disingkat nanti Y min real. Nah, jadi berdasarkan tingkat harga yang akan digunakan untuk menghitung nilai adalah dengan menggunakan Y min nominal dan Y min real. Penjelasannya, Y min atau dikurangi nominal itu artinya ya, atau sama dengan Y ini dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada tahun berjalan. Tahun berjalan itu maksudnya adalah tahun yang akan dihitung atau tingkat harga pada tahun yang bersangkutan. Jadi tahun berjalan, tahun yang bersangkutan itu tahun yang ditanyakan pada waktu kita menghitung pendapatan nasional atau disebut juga dengan current price. Yang kedua, Y min real. Nah, Y yang dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun tertentu di masa lalu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Ini dinamakan dengan tingkat harga konstan atau constant price. Maksudnya, tingkat harga pada tahun tertentu di masa lalu yang dijadikan sebagai tahun dasar adalah apabila tahun yang ditanyakan itu tahun 2020, maka Y real itu adalah tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Jadi, lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini.
sekarang kita akan melihat berapa GDP nominal dan berapa GDP real. Nah, GDP nominal tahun 2019 P di sini. Nah, P itu adalah price. Price itu sama dengan harga. Jadi kalau di ekonomi tentunya kalian sudah mengetahui pada waktu di kelas 10 kalian belajar tentang permintaan dan penawaran. Di situ ada P, ada Q. P ini adalah harga atau price, kemudian Q itu adalah jumlah atau kuantum. Pada tahun 2019 price atau harga itu 5. Kemudian kuantum jumlahnya 10. Sedangkan pada tahun 2020 price-nya itu 10, Q-nya 10. Nah, GDP nominal tahun 2019 itu dapat dihitung harga kalikan dengan Q sama dengan 50. 5 kali 10. Kemudian tahun 2020 P-nya 10, Q-nya 10, berarti ada 100. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan pada GDP nominal tahun 2020 itu ada suatu peningkatan. Berapa peningkatannya? 100%. Ya. Yang tahun 1950 sedangkan tahun 2020 itu 100, sehingga ada peningkatan sebesar 100%. Dengan output tetap, harga naik. Ini kan outputnya, jumlahnya kan tetap 10, tahun 2000 juga 10. Sedangkan harganya dari 5 naik atau berubah menjadi 10. Nah, ini harga naik jadi 10. Oleh karena itu ada peningkatan sebesar 100%. Sedangkan untuk GDP real tahun 2019 adalah real itu adalah yang dihitung berdasarkan tahun yang ditanyakan, ya. Jadi 5 price-nya ini 5, kemudian kalikan dengan 10, ya, sama dengan 50 ini. Kemudian tahun 2020 ini masih kita pakai tetap yang nilai 5 kalikan dengan 10 ini, sehingga nilainya sebesar 50. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa GDP real tahun 2020 tidak berubah, yaitu tetap 50-50. Output itu tetap, ini 10. Kemudian harga itu juga tetap karena kita mengambil di tahun dasar. Nih. Jadi kalau GDP nominal, ya, itu kita ambilkan nilai pada tahun yang ditanyakan. Sedangkan untuk GDP real, ya, sesuai dengan keterangan sebelumnya tadi, itu diambilkan dari tahun sebelumnya untuk menghitungnya, sehingga akan didapatkan nilai seperti ini. Nah, ini untuk contoh berikutnya sama sebetulnya, ya, sama dengan yang ini, ya, penjelasannya sama, ada P ada Q, ya, tahun 2019 tahun 2020. Kalau kita menghitung nilai nominal maka P 10 kalikan 12 Q-nya. Kemudian yang tahun 2020 12 kalikan dengan Q 15 ini. Sehingga GDP nominal tahun 2020 itu ada peningkatan sebesar 50%, dari 120 menjadi 180, sehingga naik 50%. Output meningkat dari 12 menjadi 15. Sedangkan harga juga naik dari 10 menjadi 12. Ini untuk GDP nominal. Sedangkan gross national product real pada tahun 2019 realnya ini tetap kita menggunakan tahun dasar, ya, harga pada tahun dasar. Pada tahun dasar itu harganya 10. Jadi pada tahun
2020 ada peningkatan sebesar 50%, output meningkat, harga naik. Untuk GDP real tahun 2019 ini dihitung dari nilai harga dasar. Harga dasarnya itu adalah 10 kalikan dengan 12, kemudian yang tahun 2020 10 kalikan 15, sehingga ada 150. Nah, pada GDP real pada tahun ini ya, tahun 2020 itu akan meningkat menjadi 25%. Output meningkat sedangkan harga itu tetap. Bagaimana penggunaan nominal gross domestic product dengan real gross domestic product? Ini akan digunakan untuk mencari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dapat dicari dengan real gross domestic product tahun T itu adalah tahun, maksudnya adalah tahun yang ditanyakan, tahun yang berjalan, dikurangi dengan real gross domestic product T-1. T-1 itu adalah tahun yang ditanyakan dikurangi tahun sebelumnya. Jadi kalau 2020 yang ditanyakan dikurangi dengan 1, berarti pakai yang tahun 2019. Dibagi dengan real gross domestic product tahun sebelumnya, kalikan dengan 100. Sedangkan untuk deflator GDP itu dapat dicari dengan menggunakan nominal gross domestic product dibagi dengan real gross domestic product dikalikan 100. Bagaimana cara mencari nominal gross domestic product dengan real gross domestic product? Itu sudah kita pelajari di slide yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk inflation rate itu dapat digunakan konsep atau rumusan, yaitu DGDP ya, dikurangi dengan GDP tahun yang sebelumnya. Jadi sama ya, ini tahun yang bersangkutan, tahun yang ditanyakan dikurangi tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Ini yang harus kita pelajari. Nah, untuk contoh-contoh atau bagaimana soal yang bersangkutan atau berhubungan dengan penggunaan NGDP ya dari pertumbuhan ekonomi, bagaimana cara mencari deflator GDP dan inflasi rate, itu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, maka kalian silahkan melihat di literatur atau buku-buku paket yang kalian punya, yaitu tentang bagaimana menghitung pertumbuhan ekonomi, deflator GDP, dan inflation rate. Demikian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.